Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Syanita Pasyanida, NIM 17104164667 dari kelas pagi A1 semester 7. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester Manajemen Pemasaran Internasional yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Jadi yang pertama, sebutkan dan jelaskan alasan-alasan mengapa pasar internasional menjadi penting. Jadi alasan mengapa pasar internasional menjadi penting karena A. Untuk mendapatkan akses ke pelanggan baru. Jadi perusahaan sering memperluas internasional untuk memperpanjang siklus hidup produk mereka. Nah, seperti Honda telah dilakukan dengan sepeda motor 50 cc klasik yang cup Hondanya atau masih laris manis di pasaran berkembang lebih dari 50 tahun setelah pertama kali diperkenalkan oleh Jepang. Nah, yang B, untuk mencapai biaya rendah melalui skala ekonomi. Jadi pengalaman dan peningkatan daya beli. Banyak perusahaan didorong untuk mencari pembeli asing untuk produk dan layanan mereka karena mereka tidak dapat menangkap cukup volume penjualan besar dalam negeri untuk sepenuhnya menangkap skala ekonomi dalam pengembangan produk manufaktur atau pasar. Nah, jadi yang C, untuk lebih mengeksploitasi kompetensi inti, perusahaan sering dapat memanfaatkan sumber daya mereka secara internasional dengan mereplikasi model bisnis yang sukses. Menggunakannya sebagai cetak biru dasar untuk operasi internasional seperti yang telah dilakukan oleh Starbucks dan McDonald's. Nah, yang D, untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan kemampuan yang terletak di pasar luar. Jadi sebuah motif yang semakin penting untuk dimasuki pasar luar negeri ialah untuk memperoleh sumber daya dan kemampuan yang tidak dapat diakses mudah di pasar rumah perusahaan. Lalu yang E, untuk menyebarkan resiko bisnis ke seluruh basis pasar yang luas. Jadi sebuah perusahaan menyebarkan resiko bisnis yang dengan beroperasi di banyak negara yang berbeda daripada tergantung sepenuhnya pada operasi di pasar domestik. Kemudian, ketika bertemu penurunan ekonomi di pasar dalam negeri, kinerja dapat didukung oleh penjualan apung di tempat lain. Nah, yang kedua, jelaskan oleh saudara tentang periklanan global. Nah, periklanan merupakan sebagai pesanan yang disponsori di tempat dalam media massa dengan bayaran tertentu. Jadi periklanan global sendiri yaitu pemakaian imbauan periklanan, pesan, seni, naskah, foto, cerita dalam dan potongan video serta film dalam pasar berbagai negara. Jadi isu-isu dalam komunikasi pemasaran global. Jadi yang pertama ada ketersediaannya agen periklanan. Nah, seperti contohnya jumlah dan kualitas agen periklanan sangat bervariasi antar negara. Lalu selanjutnya di negara maju seperti Amerika dan Inggris, jumlah agen periklanan sangat banyak. Sedangkan beberapa negara di ASEAN, agen periklanannya sangat sedikit. Yang B, ketentuan mengenai promosi penjualan. Jadi tidak semua aktivitas promosi penjualan bisa dilakukan semua negara. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain itu seperti peraturan, budaya, dan situasi persaingan lokal. Nah, yang ketiga itu faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan program-program promosi penjualan di pasar asing. Jelaskan jawaban saudara. Jadi melakukan pemasaran produk ke luar negeri kini dapat dilakukan dengan mudah melalui akses digital. Saat ini akses untuk berkomunikasi serta penyebaran informasi dari seluruh dunia dapat dilakukan lewat internet. Nah, jadi berikut ini 5 poin utama yang perlu dipertimbangkan untuk memaksimalkan keberhasilan usaha di pasar global. Jadi yang pertama itu periksa neraca. Jadi kita harus memahami bahwa memperluas secara geografis adalah urusan yang sangat mahal.
karena Anda harus menyewa kantor baru, membangun sumber daya manusia, menjalankan kampanye pemasaran untuk menyebarkan kesadaran merek, dan masih banyak lagi. Penting untuk mengetahui berapa banyak modal yang Anda butuhkan sebelum terjun dan memasuki pasar asing. Yang kedua itu tahu pasar baru. Jadi pasar asing dapat sepenuhnya berbeda dari pasar negara asal Anda. Bahkan secara regional sendiri itu perilaku pasar dan konsumen dapat berbeda secara drastis. Selain itu mungkin ada hambatan dari bahasa dan budaya, kepatuhan pajak, dan persaingan yang ketat dari merek lokal tersebut. Yang ketiga itu buat rencana bisnis yang solid. Secara bisnis, rencana yang udah ditulis dengan sempurna mencakup potret bisnis, tinjauan bisnis, rencana operasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, buat rencana pemasaran yang agresif. Jadi pemasaran adalah suatu keharusan untuk menyebarkan berita tentang produk atau layanan Anda. Tanpa memiliki rencana pemasaran yang agresif, Anda tidak dapat berhasil dalam usaha asing Anda. Yang kelima, memiliki rencana untuk meningkatkan modal Anda. Jadi kebutuhan modal yang cukup untuk bertahan hingga antara 6 dan 12 bulan tergantung pada bisnisnya. Hal ini terlalu lebih baik untuk memiliki rencana sehingga Anda dapat mengumpulkan uang untuk bisnis Anda jika Anda menghadapi kelelahan keuangan. Nah, yang keempat, apa yang dimaksud dengan strategi promosi internasional? Jadi strategi promosi internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang, atau jasa perusahaan kepada konsumen ke berbagai negara. Soal yang kelima yaitu dalam melaksanakan promosi internasional terdapat kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Sebutkan dan jelaskan kendala pemasaran internasional. Jadi ada beberapa kendala yang perlu diberi perhatian khusus sehingga Anda tidak akan salah dalam langkah. Jadi beberapa kendala antara lain itu seperti masalah kepercayaan. Jadi tidak bisa dipungkiri akibat ulah dari para oknum tertentu, transaksi online ini dapat stigma negatif di mata sebagian konsumen, terutama orang-orang yang pernah menjadi korban penipuan secara online. Yang kedua, masalah jarak. Jadi memang masalah geografis bukanlah suatu masalah untuk mempromosikan suatu produk. Bahkan seseorang di pelosok Afrika bisa menjangkau produk dari berbagai negara-negara di Asia. Permasalahannya bukan terletak pada mekanisme promosi, melainkan para mekanisme dari pengiriman tersebut. Selanjutnya itu adalah masalah kualitas. Bayangkan ketika Anda berburu produk di toko fashion online, gambar-gambar yang disajikan begitu atraktif, bahkan pakaian biasa akan terlihat indah saat dipajang dengan patung dan dipoto dengan angel yang tepat. Masalahnya adalah apakah Anda bisa meraba produk yang akan Anda beli? Tentunya tidak. Sekalipun Anda bisa mendapatkan informasi tentang bahan pembuatannya, Anda tetap tidak bisa memastikan apakah bahannya sesuai dengan keinginan Anda atau tidak. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan langkah strategis memasuki pasar internasional. Jadi yang pertama ada no foreign marketing. Jadi perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha sendiri untuk memasarkan ke pasar luar negeri. Jadi produk perusahaan beredar di pasar internasional karena pesanan dari luar negeri. Pelanggan asing datang ke perusahaan atau atas usaha pihak dari eksportir. Yang kedua, infrequent foreign marketing. Jadi perusahaan mulai memasarkan sendiri ke pasar luar negeri tetapi hanya kalau mempunyai surplus produksi. Apabila pasar domestik masih mampu menyerapnya, kegiatan ini dapat ditinggalkan. Nah, pada tahap ini belum ada penyesuaian organisasi maupun produknya untuk pasar internasional. Yang ketiga, regular foreign marketing. Jadi produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing, di pasar sendiri atau melalui penyalur. Jadi domestik atau distributor asing ini tujuannya melakukan ekspansi
pasar domestik dengan sudah mulai berusaha memahami kebutuhan maupun keinginan pasar internasional sendiri. Yang keempat, global marketing operation. Jadi pada fase ini, produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Nah, kegiatan mereka tidak hanya sebatas pemasaran saja, tetapi sudah merencanakan operasional pendek maupun organisasi bersaing di pasar Anda. Nah, yang ketujuh itu kemajuan dan juga keterlambatan produktivitas nasional suatu negara ini kan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara masing-masing. W.W. Rostov membedakan 5 tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebutkan dan jelaskan kelima tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. A. Tahap perekonomian tradisional merupakan tahap di mana kegiatan ekonomi masih berorientasi pada usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang B. Tahap pralepas landas merupakan tahap di mana masyarakat tradisional meskipun sangat lambat namun terus bergerak dan pada satu titik mencapai prakondisi untuk melepas landas. Yang C itu tahap lepas landas atau take off merupakan tahap di mana perekonomian mampu tumbuh dan berkembang dengan kekuatan mandiri. Yang D tahap kedewasaan atau maturity merupakan suatu periode di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern. Pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya. Nah, yang E tahap konsumsi massa tingkat tinggi atau high mass consumption merupakan tahap di mana tingkat konsumsi masyarakat sudah sangat tinggi, terutama konsumsi energi. Selanjutnya nomor 8 yaitu sistem perdagangan internasional antar negara tidak sama. Nah, perbedaan ini dapat ditimbulkan oleh beberapa hal. Sebutkan dan jelaskan. Jadi yang pertama itu ada penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, negara-negara dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya lebih efisien. Nah, yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Jadi setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya sumber daya alam adalah faktor produksi negara. Oleh karena itu setiap negara memiliki keanekaragaman kondisi produksi sendiri-sendiri. Nah, yang ketiga yaitu perbedaan selera. Jadi selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Nah, yang keempat ada perbedaan iklim. Jadi perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Akibatnya, tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Oleh karena itu, negara akan mengimpor dari negara lain. Nah, soal yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan sasaran pasar internasional? Dan jelaskan proses penetapan pasar sasaran internasional. Jadi pasar sasaran internasional adalah proses penetapan pasar sasaran pada dasarnya berusaha mengembangkan pasar-pasar negara potensial dan memiliki sejumlah negara atau segmen negara yang dikehendaki. Nah, proses pemilihannya adalah sebagai berikut. Jadi pemilihan negara, seleksi awal atau faktor umum, dan produk. Lalu negara sasaran prospektif, selanjutnya estimasi potensial pasar, lalu negara potensial pasar tinggi atau estimasi potensi penjualan untuk produk perusahaan atau seperti produk, kompetisi, dan struktur pasar. Lalu ada pasar sasaran, dan yang terakhir itu identifikasi segmen pasar serta optimalisasi pasar sasaran. Nah, untuk soal yang nomor 10, sebutkan dan jelaskan strategi memasuki pasar internasional. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk memasuki pasar internasional adalah yang pertama itu lisensi merupakan strategi di mana lisensor memperbolehkan perusahaan asing untuk memproduksi barang
mereka, namun perusahaan asing tersebut harus membayar royalti kepada perusahaan tersebut. Nah, strategi ini merupakan strategi yang memiliki risiko paling kecil dibandingkan dengan strategi yang lain. Namun, tentu saja laba yang diperoleh juga tidak maksimal. Nah, yang kedua, ekspor merupakan strategi di mana perusahaan menjual produknya ke luar negeri. Yang ketiga, franchising merupakan sebuah perjanjian kesepakatan antara seseorang yang memiliki bisnis untuk dipergunakan bisnisnya. Yang keempat, kontrak manufacturing, yaitu suatu kegiatan bertujuan untuk memanfaatkan utilitas pabrik yang masih belum maksimal dengan memproduksi pesanan dari merek perusahaan lain. Lalu yang kelima, international joint venture adalah aliansi strategis di mana dua atau lebih perusahaan menciptakan perusahaan yang independen dan legal untuk saling berbagi sumber daya dan kapabilitas dengan mengkombinasikan sebagian aktiva mereka untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang keenam, yang terakhir itu ada Foreign Direct Investment atau FDI, adalah investasi asing langsung atau penanaman modal asing di mana seorang investor dapat pada lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. Nah, investasi lintas negara ini biasanya berupa penanaman modal dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dari investor luar negeri ke perusahaan dalam negeri sehingga umumnya foreign direct investment melibatkan dua negara sekaligus. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.